Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bitalabil ilmin nafi'. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد أول مشفع وأول شافع وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah taala karunia berupa ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan hikmah yang ke-113, kita ingatkan kembali bahwa ilmu adalah tinggalan para nabi, para rasul. Makhluk yang paling utama di atas kedudukan para malaikat adalah para nabi dan para rasul. Nabi dan para rasul meninggalkan umatnya berupa warisan, dan warisan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan tahta dan harta, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Artinya orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan demi kesempatan untuk mencari ilmu Allah, mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk para pewaris nabi dan pewaris rasul. Fulan pewaris raja, fulan pewaris orang yang terkaya. Ini ada orang fulan pewaris nabi dan rasul. Mana yang paling mulia dari tiga orang ini? Pewaris raja, pewaris orang yang paling kaya, atau pewaris para nabi dan para rasul? Jawabannya adalah orang yang paling mulia adalah orang yang membawa warisan para nabi dan rasul. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilm. Justru yang diwariskan adalah suatu ilmu. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan satu manaqib dan tunjukkan satu cerita kalau beliau para nabi meninggalkan umatnya tentang kekayaan dunia. Mboten wonten.
Yang ditinggalkan adalah istiqamah untuk ibadah. Yang ditinggalkan adalah sunnah-sunnah dan akhlak-akhlak mulia. Yang ditinggalkan adalah bagaimana mengabdi kepada Allah dengan ketulusan dan ikhlas, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah untuk kita cari. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah datang kepada para sahabat menginformasikan tentang pembagian warisan Nabi di masjid. Sahabat Abu Hurairah ketika melihat masjid kosong, nggak ada orangnya, semua sibuk ke pasar ngurusin perdagangan. Keluar Abu Hurairah dari masjid menuju ke pasar sambil berteriak, "Ya ahlas suq, hei penduduk pasar, laqad wuzi'at tarikat Rasulullah fi masjid." Warisan Rasul dibagi-bagi di masjid. Ini setelah wafatnya Rasul. Ayo datangi ke masjid. Di sana dibagi-bagi warisan Rasul, kekayaan Rasul dibagi-bagi. Keluar semuanya yang ada di pasar sampai pasar itu tutup dan datang berbondong-bondong ke masjid. Masuk ke masjid enggak didapati kecuali halaqah ilmu, halaqah zikir. Yang ada majelis ilmu, sini majelis ilmu sahabat fulan, sini majelis ilmu sahabat fulan, sini orang yang berzikir, sini orang yang sujud, sini orang yang membaca Al-Quran. Dan saat itu sedikit yang hadir. Akhirnya semuanya masuk ke masjid, didapati hanya itu saja. Balik lagi, "Wahai Abu Hurairah, ma'ahidnaka kadzib, aku belum pernah mendengar kamu bohong kecuali ini, kamu telah berbohong kepada kami. Kau katakan tinggalan Rasul dibagi-bagi, mana di masjid enggak ada tinggalan, enggak ada warisan." Kata sahabat Abu Hurairah, "Yang kalian dapati apa? Itu pengajian. Yang kami dapati majelis zikir. Yang kami dapati orang sedang membaca Al-Quran. Itu yang kami dapati. Mana warisan Rasul? Mana tinggalan Rasul?" Diingatkan kembali oleh sahabat Abu Hurairah. Ingat hadis, "Innamal al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm." Para nabi dan para rasul tidak mewariskan apa-apa berupa dunia dan kedudukan, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Wa innama warrathul ilma, yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadhahu bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapati ilmu, orang tersebut telah mendapati kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya insyaallah diberi keistiqomahan untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati bisa bermanfaat untuk kita dengan kita amalkan secara istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak hikam selanjutnya, mari kita baca seksama, kita hayati seksama. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul